udah dinyalain lampu lah, udah terang segala macam, itu saya lihat darah Bang. Dari kamar mandi sampai ke terasnya si kontrakan si Mega itu darah semua Bang. Kayak nyeret mayat ya, dengan Iya, iya berdarah-darah gitu begitu ya. Bang. Karena kan saya mikirnya malam kan. Malam yuk. Itu darahnya hilang Bang, kayak kesedot. Set. Itu saya merinding seubun-ubun ya Bang. Itu saya lihat, itu darah kemana. Pada saat yang bersamaan si Rifa itu begini Bang. Abang tahu nggak? Kayak orang apa sih? Orang gila Bang. Itu rambutnya gimbal, ngaduk ke belakang. Itu lagi nyium-nyiumin pembalutnya dia Bang. Dan refleks saya jatuh ke belakang. Saya refleks jatuh ke belakang. Saya langsung bilang ke Rifa, "Pak, itu tadi siapa? Tahu nggak ini penyakitnya Rifa kenapa?" Kenapa? Si Rifa ini merah jenglot Bang. Nah, saya emang langsung tuh konotasinya. Saya baru inget yang dikasih ditutupin bungkusan putih. Saya tanya sama Rifa, "Fa, lu miara jenglot ya?" "Nggak miara Bang, saya nyimpen buat jaga-jaga. Sama saya masang susuk." Dia bilang begitu. Ya saya kan berpikirnya daripada nantinya kenapa-napa ya, terus efek sampingnya kemana-mana atau Ke anak juga bisa, anakmu ke anak sebelahan. saya segala macem. Oke Sobat Goib, hari ini bergabung bersama Bang Robi. Ya, namanya adalah Kang Asep ya. Kang Asep ini usianya sama kayak saya, 38 tahun, saya 39. Tapi hari ini ada sesuatu yang sebenarnya sih pengen saya banyak tanya, karena kebetulan Pak Asep ini adalah saya bisa bilang saksi hidup ya, dan juga orang yang langsung melewati lah teror-teror seperti jenglot. Kalau kita cek aja, misalkan kamu masuk ke Shopee atau Tokopedia, orang ada yang jual jenglot loh. Coba deh Google sekarang ya. Ada yang jual, entah itu jenglot beneran atau enggak, yang bentuknya segini dan lain sebagainya. Nah, saya pengen tanya nih, banyak pertanyaan saya tentang jenglot ini, dan itu aja alasannya Kang Asep main ke sini, pastikan insya Allah ceritanya ada manfaat untuk orang ya Kang ya, Iya, untuk bisa menghindarinya bagaimana. Namun masalahnya, jenglot yang meneror beliau ini ada hubungannya juga dan pernah merugikan juga karena perihal tentang pemakan janin. betul, Betul ya Kang ya? betul. Oke. Kang Asep boleh ceritakan nggak kenapa Kang Asep kesini dan tentang misteri jenglot ini seperti apa? Silakan Kang. Ya, awalnya itu saya di tahun 2012 itu kan bekerja di salah satu stasiun. Nah, di tahun 2019 itu kan pandeminya, yang akhir itu. Ya. Sampai di tahun 2020 itu kondisi rumah tangga saya itu sempat terpuruk lah. Sampai saya habis-habisan. Rumah tangga saya juga hancur, pekerjaan saya juga terbengkalai lah, hancur semua. Nah, disitulah saya dengan anak saya ini bisa dibilang cari tempat baru. Saya dapatlah nih tempat baru ini, letaknya itu adanya di Bekasi. Saya itu tinggal kalau nggak salah hampir 2 atau 3 bulan di sana. Nah, karena memang saya juga harus menafkahi anak, karena kan memang pada saat itu anak saya bawa nih, jadi mantan istri saya nggak tahu kemana rimbanya itu. Nah, sampailah saya ketemu dengan rekan saya yang ada di Depok. Nah, di situ saya diajak nih kerja awal mulanya. Di Depoknya itu tepatnya di Cilodong, di daerah Cilodong sana. Saya ketemu dengan rekan teman saya waktu main lah, sekolah dulu gitu kan. "Gimana Sep, kabar lu sekarang? Katanya lu lagi kusut ya rumah tangga." "Iya bener. Gimana, bisa nggak bantu gua untuk cari pekerjaan baru?" Saya bilang gitu. "Ya sebenarnya ada Sep kerjaan." "Di mana?" "Di proyek." "Gue jadi kuli atau jadi apa?" "Iya, tapi kerjanya ini malam." "Maksudnya gimana ya?" "Iya karena kan masang plafon itu malam Sep," katanya. "Kalau siang itu untuk bagian finishing bawah, nah malam itu untuk plafon atas," katanya. "Gimana, lu mau nggak kerja di tempat tersebut?" Karena saya bilang mau dah gitu, cuman saya juga butuh tempat tinggal nih pada saat itu. "Ada nggak kira-kira kosan atau rumah lu dah gue pinjem dulu, atau gue numpang nih di rumah lu, boleh nggak?" Dia bilang, "Ada tetangga gua
dia punya kontrakan tapi hanya satu petak, kamar mandi di luar. Nah akhirnya di sana saya berjalanlah ke lokasi tersebut nih sama teman saya. Dan di situ saya ketemu sama pemilik rumah. Ternyata memang kosannya bisa dibilang bukan kosan ya, kontrakan lah. Bedeng Kontrakan gitu ya. bedeng ya betul. Dia hanya pintu kaca dari biasa dan satu kamar mandinya itu Di di luar. luar. Nah, kontrakan itu cuman ada 2 pintu, di sebelah kanan satu, di sebelah kiri satu. Nah, saya nempatin di sebelah kiri. Kamar mandinya itu berada di depan kontrakan tersebut. Nah, ini lokasinya dulu ya, saya gambarin ya Mas Robi ya. Jadi lokasinya itu 2 kontrakan, 1 kamar mandi. Di belakang kontrakan itu ada namanya sumur mati sama tempat pembuangan sampah kayak pisang-pisang gitu. Sama kayak kali kecil lah di lokasi tersebut. Nah, saya tuh tinggal lah di situ. Saya bilang sama pemilik rumahnya, "Bu, ini saya yang bayar teman saya ini, Mas Budi," saya bilang. "Oke." Nah, di sebelah saya ini karena memang pada saat itu saya datang malam ya, saya belum tahu nih di sebelah saya siapa atau ada penghuninya atau enggak gitu. Saya tanyalah sama pemilik, "Bu, kalau di sebelah udah ada orang belum?" "Oh, udah ada, Mas. Tapi dia ini apa, maaf ya Bang Robi, pengamen jalanan." Dia bilang sih katanya suami istri nih. Nah, tapi istrinya ini lagi hamil. Hamilnya itu hamil besar kata si pemilik kontrakan. Nah, karena saya juga bawa anak kan, akhirnya saya pada saat itu malam, ya udahlah kita langsung istirahat nih sama anak saya. Nah, malam-malam jam 11 itu memang kedengeran kayak buka pintu lah di sebelah tuh bising gitu. Ada percakapan antara laki-laki sama wanita gitu. Nah, saya buka pintu, ternyata benar pemilik yang sebelah yang kos ini ternyata bisa dibilang dia seorang pengamen lah. Pengamen, ya istilahnya pengamen jalanan ya. Seperti kayak apa sih namanya? Yang sering dari pintu ke pintu lah gitu, Mas Robi. Nah, saya kenalin diri di situ, udah saya beranjak lagi masuk nih. Ya kira-kira hampir berjalannya waktu ya, saya kan kerja nih pagi gitu kan, dan anak saya titipin ke tempatnya orang tua saya nih gitu kan, yang ada di Lenteng Agung. Nah, tempat yang bersamaan juga kan, kalau setiap sore itu atau malam kan saya selalu pulang nih ke rumah, ke kontrakan tersebut. Tepatnya itu 2 minggu selang saya tuh tinggal di situ. Nah, keanehan yang pertama itu kan, jadi si sebelah ini, yang si istrinya ini kan udah hamil kalau nggak salah 6 atau 7 bulan lah Mas Robi. Kalau nggak salah itu. Yang satu namanya si cowok ini Andi, yang satunya yang istrinya ini Mega namanya. Cuman dia ada tatonya di badan gitu kan. Nah, karena memang kita sering apa ya, kamar mandi itu bergabung cuman satu, ya maaf kadang-kadang suka ada celana dalam si Mega gitu kan sama si Andi ini. Saya bilang, nah ada suatu malam lah Mas Robi, saya lupa di hari apa, jadi ada celana dalamnya si Mega ini ngejemur nih di salah satu jemuran yang ada di dekat sumur belakang itu ya. Nah, saya mikirnya kan itu celana dalamnya Mega, kalau misalkan saya angkat saya takut kesalahan kan, kalau saya diemin udah mau hujan ditambah lagi malam, sedangkan dia lagi hamil, ditambah lagi dia juga belum pulang kan dari rumah. Nah, saya antara ragu sama bimbang lah gitu. Ya saya liatin aja lah, saya takutnya juga nanti kesalahan kan. Saya diemin. Tepatnya itu jam 10 Mas Robi. Jam 10 itu saya nggak tahu itu dia datangnya dari mana. Setahu saya kan di belakang sana itu kan kayak pembuangan pisang-pisang bekas lah. Kayak sampah-sampah warga dibuang sembarangan gitu kan. Itu ada orang jalan Mas Robi. Saya pikirnya kan mulung gitu kan, mulung. Karena memang dari kejauhan kan kalau dilihat dari mata telanjang malam kan, dari bulan kan kelihatan tuh kalau orang jauh, dari kecil-kecil lama-lama gede-gede gitu. Ini kok jalannya mau menghampiri si celana dalam tersebut. Gitu. Nah, begitu saya keluar, saya liatin orang tersebut kayak melintas aja. Melintas, bahkan saya tegur pun, "Bang, mau kemana?" Dia melintas saja. Nah, tanpa ada saya maksudnya kecurigaan yang macam-macam, ya udahlah.
saya fokus aja sama anak saya sama yang lain. Nah, jam 11 biasa dia pulang tuh dia. Pulang, saya bilang, "Di, itu jemuran bini lu belum diangkat." "Iya bang, kalau misalkan ini boleh nggak nanti kalau lu belum pulang atau jemuran dari mana gue angkatin?" "Boleh bang, soalnya saya juga kadang-kadang kan balik malam kalau gini segala macam." "Iya bang, ini kalau misalkan puskesmas atau rumah sakit di mana ya?" "Kenapa?" "Bini gua kayaknya perutnya udah mules-mules nih." Pada saat itu nih Bang Robi. Udah saya bilang ke si Andi, "Ya kalau nggak salah lu tanya aja sama ibu kos nih." Nah ceritanya ini si Andi ini nih, si suaminya ini keluarlah nih ke warung. Keluar ke warung ditinggal lah istrinya sendiri. Pergi ke toilet, ke kamar mandi tersebut. Karena memang kamar mandi posisi di luar udah malam, cuman penerangan hanya 5 watt doang kan, yang lampu putih tapi biasa lah begitu. Kontan dia teriak, "Bang!" Saya kan bingung. Saya mau tolongin itu istri orang, saya nggak tolongin dia teriak. Di situ saya langsung nanya ke anak saya, "Tunggu dulu dek sebentar di sini, diem-diem." Saya ke rumah yang punya kontrakan. Bu, tolong bu, Mega teriak-teriak di kamar mandi." Udah kan, akhirnya saya sama pemilik kos itu ke nolongin si Mega kan, karena suaminya nggak ada pada saat itu, bilangnya mau beli makan atau beli apa. Memang begitu dibopong ke tempat yang lebih terang, ini nih bang, saya mikirnya saya nginjak air bang, kayak air apa sih, kayak basahan gitulah. Gitu. Pas udah dinyalain lampu lah, udah terang segala macam, itu saya lihat darah bang, dari kamar mandi sampai ke terasnya si kontrakan si Mega itu darah semua bang. Kayak nyeret mayat ya, dengan Iya, berdarah-darah iya gitu begitu ya. bang, karena kan saya mikirnya malam kan, Malam ya. wah ini darah dari mana gitu kan. Ya saya pikirnya kan mungkin dia dari kandungannya dia kan. Di situ saya udah mulai panik tuh bang sama pemilik ibu kosnya ini, pemilik kontrakannya. Akhirnya dipanggil lah Pak RT kan, dibawalah ke rumah sakit. Nah pada saat itu si suaminya ini nggak bisa dihubungin gitu, karena dia megang handphone cuma satu bang, satu doang. Jadi apa ya, ganti-gantian, gantian. Kita juga kan bingung ya kan. Saya mau ke rumah sakit, saya melang sama anak saya nggak ke rumah sakit, ini keadaannya bingung kan. Udah nih sampai di sana, Pak RT bilang udah dibawa ke rumah sakit dulu, nanti kalau kenapa-napa urusannya polisi malah ribet gitu kan. Dibawalah bang ke rumah sakit yang ada di daerah Cilodong pada saat itu. Dibawa ke rumah sakit. Nah di situ saya nungguin nih, karena yang ke rumah sakit itu pemilik kontrakan kan. Datanglah suaminya, "Di, bini lu udah di rumah sakit." "Rumah sakit mana bang?" "Rumah sakit ini," saya bilang gitu kan. Berangkatlah dia bang ke sana. Berangkat, nah, karena saya nggak ikut lah, karena kan udah urusannya rumah tangga bang. urusannya rumah tangga. Jam berapa ya? Subuh bang, subuh itu dia datang, ketok-ketok pintu saya. "Bang Asep, Bang Asep." "Kenapa?" "Bawa kendi bang." Dia bawa kendi sama buntelan kantong plastik hitam sama baju lah. Saya tanya, "Gimana kabar istri?" Saya bilang, "Alhamdulillah bang, selamat," katanya gitu kan. Terus ya pendarahan doang katanya, sama ini nih mau dikubur, apa sih namanya? Janin ari-ari. Iya, ari-arinya ini. Yeah. Jadi apa sih namanya, kalau bisa dibilang lahirnya itu prematur. Ya bisa dibilang gitu bang. Akhirnya kan, "Bang, nih saya nitip dulu di sini, saya mau ngambil apa ya?" Dia bilang beli apa sih namanya itu yang buat sesaji. Iya kayak gitu-gitulah, bunga-bunga gitu. Di pasar yang di Cilodong. Udah, dia nitip nih bang di tempat meja saya kan, di depan. Dan itu pun naruhnya kayak di tinggi gini lah gitu, di dalam. Saya tidur lagi, jam 4:30 itu, ya jam 5-an lah bang, pokoknya jam 5-an, 4:30 ketok-ketok. Suaranya begini bang, "Sep, Sep, iya, ini gua ambil ya." Iya, saya mikirnya kan suaminya bang. Iya. Karena kan memang posisinya si kendi ini kan ada di atas meja gitu kan. Saya mikirnya kalau kucing kan juga mau ngapain gitu kan. Dan itu pun suara ketok-ketoknya jelas banget bang. "Sep, gua ambil ya." "Iya." Ya saya kan nggak ada berpikir macam-macam loh bang.
Selang dari dia ngomong begitu, si Andi ini pulang. Bang, lah kok tadi manggilnya Asep, sekarang manggilnya Bang. Saya buka. Kenapa Dik? Ari-ari bini gua kemana Bang? Dah, bukannya lu udah ambil? Saya bilang kan begitu Bang nih. Enggak Bang, belum gua ambil. Lalu dari mana? Dari pasar, kata si Andi nih. Udah lu ambil, tadi lu bilang, Sep, ini diambil gitu. Udah Bang, kita cari. Saya cari nih Bang kemana-mana. Pokoknya muter-muter tuh yang ada di situ kan. Maksudnya kalau memang ada orang yang iseng atau gimana, biar bisa kekejar gitu kan. Ada lagi yang satu keanehan Bang. Di ujung yang pas saya bilang tempat pembuangan sampah itu kan pernah saya lihat ada orang yang jalan tuh Bang. Dari ujung sana mau menghampiri ke rumah ini kan. Jadi ada orang tuh jalan Bang. Dia ke sana, ke arah keluar, ke arah kebun gitu. Nah, refleks lah di situ. Si Andi ngejar. Si Andi ini ngejar kan. Dikejar di Uber. Saya juga nguber juga. Ternyata sama dia ini, dia juga lari-lari Bang. Gak tahu kemana perginya. Dan ditinggal, apa sih namanya? Ditinggal doang nih, apa Kendinya. namanya? Kendinya ditinggal tuh di situ. Akhirnya kan bingung nih Bang. Saya juga kan bingung. Ini kok ada yang, maksudnya ada yang nyuri, bagaimana ceritanya, buat apaan gitu kan. Mau lapor ke RT juga takutnya nanti RT lebih nggak percaya gitu. Akhirnya saya bilang sama Andi, Di, ini gimana Di? Udah Bang, santai aja, yang penting dikubur aja udah sisanya. Ada tuh sisaan daging dikit Bang, dikit lah sama bercakan darah. Sudah dari situ nih Bang, ceritanya dikubur nih sama si suaminya nih. Selang dari 3 hari penguburan itu, istrinya pulang nih ke rumah. Ya ngomong lah, dia punya anak laki. Nyampe di rumah pulang. Nah, mungkin istrinya ini nanya, Ari-ari nguburnya di mana? Tuh di situ. Sebenarnya itu Ari-ari cuman kosong Bang, cuman kendi doang. Gitu. Nah, akhirnya dari situlah Bang, keanehan-keanehan terjadi sama si anaknya, si Andi. Pulang dari rumah sakit, itu anak nangis-nangisan mulu Bang. Nangis mulu. Jadi nggak mau diem lah Bang. Udah dibawa ke tukang urut atau kayak paraji gitu, di situ disembur segala macem. Nggak sembuh-sembuh. Bahkan sampai 2 mingguan lah. Itu anak, jadi kalau anak normal itu kan merah ya Bang ya, merah. Kalau dia biru Bang, biru kayak orang nyakit kuning. Tapi dibawa ke rumah sakit nggak ngapa-ngapa. Nah akhirnya di situ sampai ditanya lah sama si desek nih sama si suaminya ini. Emang sebenarnya gimana sih kok ini anak sakit-sakitan mulu gitu kan? Ya nggak tahu. Kita kan nggak pernah iseng sama orang atau gimana. Datanglah orang tuanya si perempuan nih dari kampung lah. Datang ditanya-tanya segala macem. Mungkin dia paham nih tentang ilmu-ilmu yang seperti itulah Bang. Nah, ditanya ari-arinya. Ari-arinya di mana Den? Maksudnya manggil ininya kali ya. Di sini Bu. Coba dibuka. Si suaminya ini udah gemeteran Bang. Nggak berani buka karena kan dia tahu itu ari-arinya kosong. Nggak ada. Udah. Akhirnya dia cerita sama ibu mertuanya. Iya Bu, sebenarnya ini ari-ari hilang. Hilang bagaimana katanya gitu kan. Hilang nggak, entah tahu dibawa kemana kata si suaminya. Ya terus gimana nih jalan solusinya satu-satunya? Ya udah nanti kita doain, kita bikin selamatan segala macem kata si orang tuanya. Ya karena memang dia basicnya juga kayak pengamen lah Bang, biasa-biasa aja cuman manggil teman-temannya. Nah disinilah Bang, setelah udah habis selamatan, seminggu kemudian si suaminya si Andi ini kecelakaan motor Bang. Kecelakaan motor, temen pengamen itu datang ke rumahnya. Bilang, Mega suami lu kecelakaan. Si Andi ini masuk rumah sakit, diinfoin sama temennya. Sayalah berangkat ke rumah sakit Bang. Di rumah sakit saya bingung yang mau tanda tangan siapa. Gitu kan yang mau tanda tangan
yang bertanggung Tindakan, jawab. ya. Iya, akhirnya temennya tanda tangan. Wah, saya udah ribet tuh sama temennya segala macam, pulang pergi ke rumahnya kan. Sampai di rumahnya diinfoin anaknya bang, itu yang tadinya ya namanya masih orok, istilahnya apa sih ya kalau bisa dibilang Masih biru lah, masih masih merah, biru, masih iya merah. masih 3-4 Iya, iya, mingguan lah iya, iya. gitu. Itu kaku segala macam, kaku banget, kayak anak setip, Ya ampun. kayak anak setip. Nah, kan makin bingung nih bang, makin bingung segala macam, makin bingung. Dipanggil lah pemilik kontrakan. Sampai pemilik kontrakan, emang ini sebenarnya ada apa sih kok nih rumah digangguin orang, maksudnya Iya. begini melulu gitu kan, ada apa sih gitu loh. Ya nggak ada apa-apa bu, saya nggak pernah punya musuh, kata si Andi. si Mega ini kan. Mega. Saya nggak pernah punya musuh, saya bilang gitu segala macem. Ya tapi kok sering ada gangguan. Nah begitu itu anak mau di apa sih namanya, diselimutin ya, diselimutin sama digendong lah sama ibunya segala macem. Itu tepatnya itu jam 5 bang. Jam 5 sore ibunya udah apa sih bisa dibilang ya, kayak orang kaku kan. Kalau kaku kan segala macam ditebalikin, terus Iya, iya, dipeluk, iya. terus dikasih baby oil segala macam, bahkan dikasih kayak apa ya sama Yang kayu lah, gitu. bukan bang, apa sih namanya, kayak jerami gitu sama Iya. orang sana tuh, sampai diuapin segala macam. Itu masih begitu aja tuh bang. Setelah dari situ nih dapat info dari temennya yang suaminya yang di rumah sakit, makin puyeng lagi nih si Meganya, makin pusing, jadi nggak karuan lah pada saat itu, chaos ya kan. Dibawalah ke rumahnya Pak RT si bayinya ini, disusuin. Setelah dari susuin udah mulai mendingan tuh bang, merahnya udah keluar, semuanya udah pulih. Setelah dari situ ibunya pulang mau bawa lah ke apa sih namanya, alat-alatnya dia tuh kayak yang kayu putih, baju-bajunya sama selimut, maksudnya mau ngusiin ke rumah Pak RT Iya. karena kan suaminya ada di rumah sakit kan. Sampai di sana si istrinya ini maksudnya nggak macem-macem lah bang, bawa ke mana namanya, ke rumahnya Pak RT. Jam tujuan itu saya juga dikabarin, jam tujuan saya bilang lah sama si Mega, lu gimana, mau ke rumah sakit atau mau di rumah Pak RT, atau anak lu mau dibawa ke rumah sakit? Enggak bang, gua nggak mau ke rumah sakit, udah lu aja sama teman-temannya Andi gitu. Akhirnya ya udah saya bawa ke rumah sakit. Nah di sana di rumah sakit itu ternyata si Andi ada pendarahan bang di kepalanya, ada pendarahan di kepalanya. Ini yang paling ribet bang, yang paling ribetnya gini, kan saya dari rumah sakit ini kan balik nih sama temennya naik motor. Nah pada saat saya mau naik motor mau ke rumah sakit itu, saya ngelihat bininya si Andi sama anaknya masuk ke dalam ruang ICU-nya si Andi. Di situ saya tanya sama dia, itu si Mega ngapain masuk-masuk? Logikanya kan gini bang, si Mega ini kan yang saya tahu dia di rumah Pak RT, anaknya lagi setip gitu. Dia tadi saya ajak ke rumah sakit nggak mau, segala macem saya ajakin nggak mau. Akhirnya ya udahlah, istilahnya saya nggak ada mikir panjang macem-macem. Apa sih namanya, nggak pikiran yang kotor-kotor apa segala macam. Ya udah saya pulang ke rumahnya Pak RT. Saya bilang, Mega, nanti apa namanya, si Andi ini mau dioperasi, bagaimana, mau dioperasi apa enggak, karena memang nggak ada BPJS akhirnya nggak berani dioperasi bang. Kesimpulannya jadi otak yang apa sih yang bocor di kepalanya sini, dia ambil dagingnya dari sini bang, ngambil daging dari sini. Selang 3 hari pulang, selang 3 hari dari operasi kan dia pulang nih, pulang di situ dia pemulihan lah segala macem. Ada dua orang bang, dua orang itu yang ngasih apa sih namanya, kayak donatur lah dari urusan Pak RT itu, Pak RT sama Pak RW. Ini deh dikasih apa sih, hibah segala macem. Setelah dari situ dia pindah nih bang, pindah ke tempat yang lain. Nah mulailah saya kehidupan baru di situ. Setelah dari situ saya sama anak saya, nah disinilah saya mulai kerja nih yang saya bilang di Gypsum ini bang.
udah mulai masang malam, kerja malam. Nah, selang 2 hari itu ada yang masuk lagi Bang, perempuan. Nah, nanti Andi sama si Mega ini ada di cerita akhir saya yang nolongin saya Bang. Nanti nih di akhir cerita ini. Seru nih. Serius Bang. Seru nih. Lanjut. Sebelum Nah, makan ya Pak? ya di Iya, Pak. sebelah itu dia bilang namanya itu Riva, asli orang Semarang. Ngomongnya sih sama saya kerjanya di salon. Awalnya kerja di salon. Nah, karena saya sering ngobrol sama dia kan, jadi kalau dia ini kan kerjanya, dia bilang katanya salon berangkat sore jam 4 pulang jam 2 malam katanya gitu kan. Nah, saya sering ketemu sama dia tuh ngobrol tuh kalau siang, kalau pagi, karena saya juga kan masang gypsum kan malam juga kan. Sama-sama dinas malam nih ya? Betul, sama-sama dinas malam, cuman beda profesi Bang. Iya. Nah, ada di mana si Riva ini minta tolong ke saya. Bang Aslep, emang asli mana? Jadi kita saling tukar pikiran lah. Ternyata dia itu juga dihianatin sama suaminya Bang. Makanya dia bekerja di tempat tersebut, di salon ngomongnya sama saya. Dia sering curhat nih ke saya Bang. Sering cerita masalah keluarganya, masalah anaknya, masalah kehidupannya, masalah orang tuanya, banyak lah dia cerita. Sampai dia bilang begini ke saya, Bang, di sini kalau masang susuk atau piara pengasihan di mana Bang? Wah, banyak. Saya bilang begitu kan ya. Iya di mana? Lu ada nggak kira-kira kenalan atau gimana? Ya nanti dah. Nah karena kan memang si Riva ini kan bisa dibilang kalau cantik. Saya bilang cantik, seksi juga seksi gitu. Cuman bukan tipe saya Bang, gitu. Nah di situ saya mulai ada tuh kedekatan sama si Riva ini, kedekatan sampai di mana saya istilahnya sering perhatian lah sama si Riva. Sampai dia bilang gini, Bang, kalau misalkan gua kerja kayak gini di tempat saingan gua kan banyak nih Bang, yang lebih hot, yang lebih cakep, yang lebih seksi. Lu mau nggak Bang nanti nganterin gua ke daerah Purworejo? Buat pasang susuk. Iya, dia bilang ke Purworejo dulu. Ke Purworejo, mau nggak Bang? Ngapain lu ke Purworejo? Rumah saudara lu atau gimana? Nggak, ada family di sana. Dia bilang gitu nih ke saya. Ya udah, akhirnya kita udah tentuin dah nih hari, tanggal sama waktunya berapa, jam apa gitu kan. Berangkatlah saya ke Purworejo. Pada saat itu saya naik bis kota, maksudnya bukan bis angkutan umum lah gitu. Naik bis, anak saya titipin. Udah dari situ nyampelah saya ke Purworejo, ke salah satu familinya yang ada di Purworejo tersebut. Dia bilang, Mbah, aku main ya Mbah. Iya. Ngobrol-ngobrol, saya diperkenalkan, ini tetangga saya, namanya Bang Asep. Kita sama-sama single gitu. Bang Asep juga udah pernah berkeluarga, saya juga berkeluarga. Oh iya Ndek, kue kemana aja dalam bahasa Jawanya. Setelah dari situ ngobrol-ngobrol panjang lebar, si Riva ini dimasukin Bang ke dalam kamar sama si mboknya. Perempuan itu mbah Mboknya, iya perempuan sama si mboknya ini, kan manggilnya mbok. Ayo Ndek, masuk katanya. Dimasukinlah ke dalam kamar. Kamarnya juga dimasukin apa sih, cuma ditutupin hordeng kain gitu Bang. Saya tunggu nih di ruang tamu. Ya 10 menit, 15 menit. Itu hawa yang tadinya adem itu berubah panas Bang. Berubah panas, dan Abang mungkin tahu suara kayak bunyi jangkrik nging gitu. Itu disimbangi sama suara kayak apa sih, suara gitu loh Bang. Gitu. Dan suaranya itu gede banget. Setelah 10 menitan, mungkin dia nggak tahu ritual atau gimana ya. Itu si Riva keluar dari kamar. Saya lihat, cantik Bang. Lebih cantik, lebih berwibawa. Dan dia bawa kain putih ditutupin, dibungkus.
ditaruh di sebelahnya Uh, dan masih pakai kemben dia. Apa sih, kemben kain kan. habis ritual. Habis ritual. Nah, udah ngobrol-ngobrol, nggak tahu dikasih berapa sama si Riva, Mm. pulanglah saya tuh. Di jalan sebelum saya masuk ke agen busnya itu bang, di jalan itu ada yang kecelakaan bang. Entah motor gimana, ceritanya gimana, pokoknya itu ada korban ngegeletak bang. Ada korban ngegeletak di bawah. Si Ripa di sebelah saya bilang begini, bang kita lihat dulu yuk. Lihat gimana, lu orang kecelakaan dilihat. Kebiasaan. Iya kan, nggak apa-apa, lihat dulu sebentar. Ya karena memang kita pengen ngelihat dari jarak dekat, itu si korban itu, jadi ada 2 motor, yang satu ringsek lah, yang satu nggak tahu kemana tuh motor, ada korbannya itu sininya berdarah sama kepalanya berdarah bang, dan itu pun masih tergeletak di lokasi kejadian. Ini bang yang saya lebih aneh, si Riva jongkok bang, jongkok dia begini tangannya. Hah? Tangannya dia begini bang, tangannya begini. Abang mungkin tahu kalau darah korban nih, kalau misalkan masih ngalir gitu lah di bawah, itu yang saya lihat dengan mata kepala saya bang, itu darahnya hilang bang, kayak kesedot. Set. Itu saya merinding seubun-ubun ya bang. Itu saya lihat, itu darah kemana. Pada saat yang bersamaan si Riva itu begini bang, itu darah kemana, saya mikir itu darah, apa saya salah lihat apa gimana. Tapi saya nggak nanya ke si Riva pada saat itu. Akhirnya udah nih, wes bang kita pulang, kita nunggu di agen bis gitu kan. Berangkatlah saya naik bis tuh. Pada saat itu saya naik habis isya, jam bis malam. Begitu saya naik bis, kita kan sebagai seorang laki-laki kalau naik bis cewek dulu nih bang naik. Riva naik bang, ban bisnya meledak, keluar ya bang. Ban bisnya meledak bang. Seberat apa sih perempuan kayak gitu? Nah saya mikirnya nggak ada konotasi gimana, nggak ada ya kan, karena itu human error dari pihak bis kan. Delay lah, terlambat lah 30 menit ganti ban. Dapat udah selesai, masuk lagi ke bis. Ini bang yang lebih seremnya di mobil. Kalau misalkan di tempat mobil umum gitu kan, AC-nya kan bau Stella, Stella gantung ya bang. Stella orange. Itu nggak ada bau Stella gantung bang. Tapi abang tahu bau nangka tapi busuk gimana sih? Nangka tapi busuk gitu, kayak durian tapi busuk gimana sih? Manis tapi baunya tuh nyengit gitu. Sampai ada yang nyeletuk, nih siapa yang bawa durian busuk sih gitu. Tapi lama-lama baunya itu harum bang, kayak bunga Kamboja. Tuh lama-lama harum. Nah, saya duduk di tengah, dari depan itu di tengah. Selang masuk ke mana ya, saya lupa di tol mana itu. Saya lupa di kilometer berapa. Ada penumpang teriak-teriak bang. Penumpang teriak-teriak, nggak tahu karuan, kita liatin aja dari belakang. Dia ngomong Jawa. Kalau berani sini kamu, kalau berani sini kamu lawan saya. Nunjuk-nunjuk ke arah si Riva. Saya mikirnya kan, si Riva apa punya musuh gitu bang ya. Saya nggak mikir macam-macam bang. Udah turun berhentilah nih di perbatasan kayak rest area gitu bang. Ditanya, kenapa sih? Saya ditegur bang sama keneknya, mas tolong ke belakang sebentar. Kenapa? Itu yang tadi teriak-teriak. Saya ditegur bang. Saya digini nama yang temannya kesurupan. Mas, itu teman sampean yang cewek? Iya. Megang apa dia? Gak tahu, saya bilang gitu. Dari mana? Dari Purworejo, saya bilang gitu. Hati-hati ya mas. Gak ngerti saya bang. Cuman bilang gitu, hati-hati ya mas. Udah nih bang. Nyampe di sana, berangkat lagi lah kita. Sampailah di Depok. Saya turunnya di Cibinong. Sampai di Cibinong itu subuh kalau nggak salah bang. Subuh, saya naik ojek sama si Riva ke kosan. Si Riva ini ke kamar mandi duluan. Saya belakangan kan, karena dia perempuan kan, saya belakangan. Dia naruh pembalut, nggak tahu pembalut, nggak tahu apa. Gantian dong saya bukalah pintu.
Dalam hati saya, ini si Rifa jorok amat, pembalut taruh di sini gitu loh Bang. Saya mikirnya kan mau saya tegur nih mumpung masih ngada gitu, dia belum tidur. Fa, apa Bang? Itu pembalutmu dibuang dulu, saya bilang gitu kan. Masa gue yang buang? Ya udah Bang, ntar juga hilang. Kata dia gitu. Udah dibuang dulu lah, saya bilang gitu Bang. Baru saya mau menghampiri ke rumah, kamar mandi lagi, itu 5:30 lah Bang. 5:30 ya istilahnya udah terang lah, terang-terang ayam kan. Saya buka pintu Bang. Abang tahu nggak, kayak orang apa sih, orang gila Bang, itu rambutnya gimbal ngaduk ke belakang, itu lagi nyium-nyiumin pembalutnya dia Bang. Dan refleks saya jatuh ke belakang, saya langsung bilang ke Rifa, Pak itu tadi siapa? Si Rifa keluar, kan tadi saya udah bilang Bang, ntar juga hilang katanya. Saya bilang sama si Rifa, lu jangan aneh-aneh Fa, saya bilang gitu, jangan macem-macem. Wah saya berdebat lah Bang sama dia. Saya balik lagi ke kamar mandi, itu pembalutnya yang mungkin tadinya merah, ya istilahnya merah lah, karena bukan merah Bang, dibungkusin plastik gitu kan. Awalnya saya lihat tuh dibungkusin plastik, itu udah dibuka kayak orang disobek-sobek Bang, pembalutnya itu kayak disobek-sobek. Kan jijik saya ngeliat ya Bang, sampai saya bilang buang. Ya udah nih di situ. Dari kejadian seperti itu tuh, seminggu kemudian si Rifa baik Bang sama saya Bang. Anak saya dibeliin makanan, saya sering dibeliin rokok. Dia bilang gini, Bang, makasih udah nganterin saya ke sana. Lu sebenarnya make apa sih Pak? Saya bilang gitu Bang. Ada, nanti lu gua kasih tahu katanya gitu kan, kata si Rifa. Bukan gitu Pak, kemarin yang gua lihat pada makan pembalut itu siapa? Gitu kan. Ya nantilah lu bakalan tahu, kata si Rifa. Nah, si Rifa ini ternyata tahu juga Bang. Bang, di sini waktu itu pernah ada yang nguburin ari-ari ya. Si Rifa bilang gitu Bang. Padahal dia belum pernah ketemu sama si Andi sama si. Bukan ibu kos yang cerita, enggak? Bukan. Istilahnya kan nggak ada urusannya Bang. Yang punya pemilik kos kan taunya bayar aja. Iya. Dia bilang, kok lu tahu dari mana Fa? Tahu Bang. Di mana Bang? Kasih tahu gua, nanti saya kasih duit. Makin puyeng lagi Bang saya. Maksudnya apaan gitu. Di situ 3 hari si Rifa itu sakit Bang, sampai temennya itu datang sampai nginep di situ, segala macam di situ, sampai buang air pun di situ Bang. Nah, ditelepon lah, saya nggak tahu gimana ceritanya, saya ditegur sama temennya. Bang Asep, iya, si Rifa udah cerita sama Bang Asep. Cerita apa emang? Emang Bang Asep nggak tahu? Enggak. Sama sekali nggak tahu? Enggak. Sini Bang, saya ngomong. Tahu nggak ini penyakit Rifa kenapa? Kenapa? Si Rifa ini merah jenglot Bang. Nah, saya mah langsung tuh konotasinya. Saya baru inget yang dikasih ditutupin bungkusan putih. Saya tanya sama Rifa, Fa, lu miara jenglot ya? Nggak miara Bang, saya nyimpen buat jaga-jaga. Sama saya masang susu. Dia bilang begitu. Saya tanya lagi, nah kalau kayak gini kan Fa, harus lu kasih makan, harus lu kasih wejangan segala macem. Iya Bang, ini gua kena apes. Kenapa? Gua nginjek pisang emas di pembuangan sampah. Pisang emas? Itu nggak boleh katanya. Oh, pisang emas tuh kayak pisang muli itu ya? Betul. Kecil. Dia salah satunya nginjek pisang itu. Oh. Gitu, sama dia makan kepiting. Nggak boleh juga? Nggak boleh. Oh, ada syaratnya. Iya. Jadi sekarang ketika dia lagi sakit, jenglotnya kemana itu katanya? Nah, belum nih Bang. Nah, di situ kan si Rifa ini sakit nih. Kata si temennya ini kan harus dibawa lagi ke Purworejo lagi kan. Untuk top up. Dicas lah gitu ya Bang. Dicas lah. Ya saya kan berpikirnya daripada nantinya kenapa-napa ya, terus efek sampingnya kemana-mana atau ke anak juga bisa, anakmu ke anak saya segala macem. Bingung lah saya di situ. Udahlah, singkat ceritanya saya bawa nih si Rifa ini ke Purworejo lagi. Tapi pada saat itu saya nggak ikut, yang nganterin temennya.
Sesampainya di sana kita udah tukeran nomor handphone nih. Jadi kalau ada keperluan mendadak atau gimana tinggal telepon. Udah nih, ditelepon lah saya sama temennya. Iya. Bang Asep, ya tolong dong ke kamarnya Rifa. Itu tepatnya habis Isya bang. Dia udah pokoknya dia Isya telepon saya. Tolong ke kamarnya Rifa. Iya, tolong ambilin bajunya. Ya pokoknya ada salah satu baju dalamannya terus dibakar. Kata temennya gitu kan. Oh iya, memang saya dikasih kuncinya. Saya buka nih bang pintu. Udah. Itu sosok yang saya bilang tadi di kamar mandi yang saya lihat pertama, orang yang kayak gimbal aur-auran itu ada di lemarinya bang. Di dalam lemari? Di dalam lemarinya dia. Dan itu pun saya refleks langsung keluar. Nah disitulah saya langsung VC nih. Ini di rumah lu ada, iya bang, itu ketinggalan. Nggak dibawa? Nggak dibawa sama dia. Nah terus satu-satunya gimana? Saya bilang gitu kan. Dan saya pun itu nggak tahu, ibu kos itu nggak tahu sama sekali. Satu-satunya gimana? Abang kalau memang berani, coba tanyain ada tetangga abang nggak yang datang bulan. Lemparin aja ke dalam. Coba bang, saya masih harus nyari cewek. Lu datang bulan nggak? Lu buat gua kan nggak mungkin bang. Udah gitu lu nggak dibayar lagi. Nah, Kang. begitu kan makin ngawur gitu loh alur ceritanya. Udah dari situ nih, saya makin bingung kan. Lu mah yang aneh-aneh aja. Ada nih bang satu lagi, kalau lu si Rifa ini mau, maksudnya udah bebas lah, nggak diganggu tuh sama sosok itu. Lu tahu nggak bang, yang nguburin Ari-Ari di mana? Ternyata si Rifa ngomong sama temennya. Yang tahu kan saya sama si nguburinnya di mana. Saya bilang begini, iya gue tahu, tapi itu yang di dalam rumah beneran hilang nggak? Itu pun aja saya abang tel musik kayak Yasina nih, saya deketin begini, itu sosok itu masih ada bang. Nggak ngaruh? Nggak ngaruh bang. Bahkan kayak suara apa ya, suara gitu. Suaranya sama yang waktu di Purworejo? Betul, sama persis. Disitulah beraniin lah saya. Ya udah, kalau memang itu, maksudnya kalau malam itu saya udah nyediain lah gitu, bakalan bebas nggak, bakalan bersih nggak, bakalan sembuh nggak gitu. Sembuh bang katanya. Saya bongkar ini bang, apa sih namanya, bekas hari-harinya. Padahal kan nggak ada hari-harinya. Betul, memang nggak ada, tapi kan masih ada sisa-sisa kayak apa sih namanya tuh, cendil-cendil gitu loh bang. Iya, cendil-cendil merah-merah gitu bang. Saya buka bang, bau banget bang. Kebayang lah. Bau banget, ditambah lagi ya mungkin ada kayak kering-kering gitu, ada sih apa sih kayak semut-semut gitu kan. Saya taruh nih bang, saya masukin ke rumah, ke kamar si Rifa. Saya kunci lagi bang. Abang tahu orang makan kayak nguyup air gak? Itu suaranya kayak gitu bang. Sup. Logikanya gini bang, itu kan darahnya itu kan udah kering bang. Kering. Hari-harinya kering. Udah tuh di situ jam 9, setengah 10-an ngabarin. Bang makasih, ini si Rifa jenglotnya udah dicabut. Nah terus Kemana? jenglot yang berbentuk itu gimana? Itu udah diambil, maksudnya isiannya udah diambil. Itu yang ini masih kosong, nggak apa-apa. Udah bang di situ. Setelah dari situ pulang tuh dia. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Nah si jenglotnya ini, bendanya si jenglotnya ini katanya kan memang udah nggak ada isiannya segala macem. Dan saya nggak percaya nih bang. Maksudnya bukan nggak percaya, udah kosong atau gimananya. Dibuka memang bang. Bau busuk bang. Kayak bau busuk apa sih? Kayak telur puyuh busuk dah. Kebayang. Telur busuk. Tapi nggak ada, maksudnya nggak ada bau apa sih namanya, kayak basah gitu, nggak ada kering aja tapi bau gitu. Dan kainnya juga udah mulai apa sih namanya, udah mulai coklat-coklat gitu. Bau busuk. Akhirnya ini gimana nih Fah? Udah bang, ini udah aman. Ini nih bang, ternyata si Andi ini sih yang pemilik yang sebelumnya. Pemilik ini si Andi ini yang datang bang. Datang mau mindahin ari-arinya bang. Makin kusut lagi saya di situ bang. Coba. Ada drama ya. Nah,
Selang 2 hari tuh datang. Bang Asep masih di sini? Masih. Ada apaan ya? Bang, gue mau ngambil kendi. Alhamdulillah anak gue sekarang udah sehat. Ini mau gue pindahin bang kendinya. Saya mau ngomong apa bang? Coba. Saya mau ngomong apa sama si Andi itu? Terus akhirnya Saya nungguin si Rifa. Saya mikirnya gini bang. Dia kan anak jalanan. Kalau dia emosi, saya berantem. bacok. Nah, bener nggak bang? Saya adem-ademin dulu bang. Sampai si nunggu si Rifa pulang bang. Pulang lah nih si Rifa. Ini sebenarnya ada apaan sih bang? Masa gue mau ngambil kendi anak gue nggak boleh gitu? Kan gue tanam di situ. Entah dah lu gue ceritain dah, pusing pala gue. Saya bilang gitu bang ya. Cerita lah si Rifa. Iya bang, ini saya apa? Barter. Iya saya ambil gini-gini. Wah marah tuh bang dia. Marah nggak karuan. Saya pergi, udah agak rame lah. Terus akhirnya dipisahin juga sama apa tetangga sama ibu kos di situ kan. Udah jangan berantem di sini. Ini bu, gini. Ya udah, akhirnya kan kekeluargaan lah. Saya nggak tahu itu urusannya Rifa sama si Andi itu gimana. Selang dari situ nih bang, 4 harian lah, 4 harian kalau nggak salah bang. 4 hari dia ke situ Senin, Selasa, Rebo, Kamis, iya 4 hari. Kamisnya itu sore dia datang bang, si Andi. Nangis bang, sama temennya 2 orang. Kenapa Dendang? Anaknya datang gitu, Bang Asep, iya, lu kenapa nih? Anak gua meninggal bang. Selang habis chaos itu kendi nggak ada, anaknya meninggal bang. Dari situ, akhirnya kan saya udah nggak mau apa ya, nggak mau ikut-ikutan abang. Dan saya tanya, sakit apa gimana? Ya kayak penyakit kuning gitu sama kayak setip gitu bang. Setelah dari situ saya udah apa sih ya namanya, udah nggak kontek-kontekan lagi nih sama si dan Rifa pun udah pindah kosan juga. Kang Asep, menurut Rifa dan juga kesaksianmu, selain darah menstruasi atau mungkin orok bayi, ngasih makan pakai apa jenglot ini? Ya ini karena si Rifa itu belum menceritakan secara detail bang. Tapi pernah si Rifa itu ngajak saya ke salah satu rumah sakit yang ada di Depok. Nah, dia itu alasannya beli apa ya? Bukan beli darah, Bang. Donor darah gitu mau ngambil. Iya, Donor dengan darah. alasannya dia untuk keluarganya. Ya katanya makan darah ya. Kalau masalah itu saya nggak tahu, Bang. Maksudnya secara dia belinya gimana, apa Ya, caranya gimana, gimana prosesnya ngambil saya ya. nggak tahu. Tapi yang saya tahu pada saat kecelakaan, si Rifa bilang gini, Fa, itu tadi ada orang kecelakaan. Iya. Ini gua ngelihat mata kepala gua sendiri, itu darah mengalir dari bawah, tahu-tahu ngilang, lari ke arah tas elu, kayak lari ke arah tas elu. Lu lihat bang? Iya, itu yang makan jenglotnya bang. Begitu. Dia cerita setelah sekian lama atau di bus itu langsung. Berarti di bus itu langsung ngaku. Belum ngaku bang. Setelah saya udah mulai banyak berinteraksi lah sama si Rifa, banyak komunikasi. Oke. Waktu bertetangga dengan Rifa, anaknya Kang Asep usia berapa? Usia 6 sampai 7 tahun. Ada reaksi nggak dari anakmu, Kang? Alhamdulillah sih enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Apa dia panas atau sakit atau Nggak ada. teriak ngeliat apa? Nggak ada. Satu hal yang aku pengen tahu lagi, Kang. Jika jenglot ini dalam tubuh manusia atau bentuknya manusia, selain dia rambutnya gimbal, maaf kayak orang yang nggak punya rumah, kayak orang gila. Aku kan tingginya 188 ya. Iya. Kira-kira jenglot itu dalam keadaan bongkok gitu, kalau tinggi badannya berapa besar itu? Kira-kira aja, Kang. Gini bang. Aku segini nih. Kamera bisa di ke abang nggak? Ini aku. Iya. Jenglotnya seberapa? Ini aku nih. Di dalam bentuk kasat mata. Yang manusia itu yang lagi jilatin pembalut. Ini aku segini nih. Ya mungkin sepinggangnya. Oh, nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Cuman tangannya panjang bisa menyentuh gini bang. Jadi kalau misalkan abang, maaf, aku lagi gini nih. Ini misalkan pembalut. Iya. Tangannya panjang. Panjang dia begini. Dia nggak megang pembalutnya. Gini doang. Iya begitu dia. Bahkan kukunya itu kayak gimana sih kesana gitu loh bang.
Tangan lebih panjang dari Panjang dia badannya. panjang. Wow. Kalau zaman dulu tuh apa? Dalsim ya? Mungkin Kalau Street Fighter tuh ada dalsim kayak gitu panjang gitu. panjang dia. Dan rambutnya itu di sininya rambut nih ada tengah-tengahnya doang nih Bang, tengah-tengahnya botak, sininya rambut-rambut gitu. Dan itu pun cuman ada berapa helai doang, ada 10 apa 15 gitu. Sama lah kayak yang bentuk jenglot yang ada di pasaran itu ya. Iya, tapi bukan berbentuk rambut, kayak uban-uban gitulah. Uban-uban. Uban-uban gitu. Rifa ngasih tahu nggak ke Kang Asep apa bedanya jenggot asli sama palsu? Kalau untuk ngebedain asli atau palsu itu, jenglot itu ada ritualnya Bang. Katanya. Saya juga lupa tadi cerita di Mm-mm. awal itu, ritualnya nggak sembarangan kita beli. Ini saya beli jenglot, Enggak. terus dikasih. Nggak begitu Bang. Hmm. Ada ritual, dia itu cerita ke saya setelah dari ruangan Simbo itu tuh. Kan dia sempet lari ke belakang, diantar ke belakang sama Simbo. Abang tahu apa sih ya? Air gupakan babi Bang. Air makan babi. Iya. Mm-mm. Jadi di belakang rumahnya Simbo itu ada babi Bang. Ada babi dan ada air kotorannya. Air kotorannya. Itu si Rifa itu guling-guling di situ dengan keadaan telanjang. Nah, setelah dari situ ditutupin kain, masuk ke ruangan, barulah yang saya dengar suara itu si Rifa lagi diciumin dari ujung rambut sampai ujung kaki Bang. Sama makhluk itu. Sama makhluk itu. Kalau makhluk itu suka sama si Rifa, dia bakal berubah nanti kecil ngikut apa yang dia minta. Begitu persyaratannya. Nggak bisa kucuk-kucuk langsung beli Bang. Ada namanya perjanjian. Kalau makhluk yang nggak suka dia nggak akan ngecil, Nggak bakal ngecil. nggak ngisi ke Betul. dalam patung itu. Betul. Semakin jelek gambarannya, semakin sakti Bang. Kenapa aku melihat ada penjara ya di sini? Ada rekan masuk penjara atau kenalan ada di penjara nggak atau apa gitu? Nggak ada ya? Kok saya melihat penjara ya di sini? Kok Abang tahu ya? Nggak, bukan gimmick, ini nggak gimmick. Iya. Saya juga kan baru ketemu Abang kan. Nggak, ini nggak gimmick beneran. Jangan pura-pura, kok abang tahu ya gitu. Beneran udah nggak? Atau nggak apa nih? Bener. Ponakan saya, suaminya itu kemarin masuk dalam. Saya penjara, saya ngeliat Akang ngunjungin. Nggak, Belum. belum. Tapi ada di kepala, Iya. memikirkan ya. Sebenarnya ini penjaranya ada penjara yang benar-benar memang ini secara hukum sama secara gaib Bang. Oh, ini penjara gaib? Nah makanya ini yang saya mau tanyain ke Abang. Lah, emang gue dukun. Gimana? Gitu. Ini penjara Karena apa? yang kemarin ini tuh salah satunya suaminya dari sepupu saya yang jauh itu baru masuk. Katanya ada kasus apa saya nggak tahu. Masuk sel beneran. Baru masuk ke Daham Polsek sama Polres lah gitu. Makanya kita belum sempat ke sana gitu. Kalau yang penjara gaib, apa ini maksudnya? Kamu? Karena ada salah satu teman wanita saya ini yang masih minta-minta yang begituan juga gitu loh Kang. Ke kamu, Kang? Ke spiritualnya yang dulu-dulu untuk yaitu nyari-nyari sugar daddy itu Bang. Kan kebanyakan temenan sama Ania nih. Aku sampai 2 kali gambar penjara. Saudara ya? Sepupu jauh Sepupu. sih. Suaminya. Sepupu Karena jauh ada ya? proses Tapi ya. Akang sempat kepikiran. Iya kepikiran. Karena kan dia kemarin telepon, ini cerita lah curhat ke saya gitu. Minta tolong karena kan saya kerja di salah satu stasiun TV, mungkin pengen gimana gitu kali. Kang, terima kasih banyak. Salam buat anakmu, sehat-sehat Kang. Kita sudah mau 40 nih. Males tadi aku bilang, Kang sudah taubat belum? Katanya, belum. Bahkan kenapa abang nanya soal taubat ya? Kenapa ya gue ya gitu? Tapi soal penjara nggak apa-apa, keluarga lo soalnya. Keluarga jauh sih Bang sebenarnya. Jadi nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Kita pamitan, Sobat Goib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.